Halo semua, kali ini kita akan belajar bareng mengenai evaluasi jabatan yang mengusung tema tentang analisis jabatan. Sebelum mengarah ke pembahasan, kita akan perkenalan dulu ya. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Makanya kita akan perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama, ada Devona Dagna, Thalia Wayunintias, Maharani Iksani Putri, Ilham Ferdiansyah, Cynthia Cindy Lestari, Amanda Rere Bindakarsi, Audrey Indra Mustika, dan yang terakhir ada Esther Yudeyaningrum. Lalu kita akan menuju ke pembahasan apa aja sih yang akan kita bahas kali ini. Yang kita bahas kali ini ada pengertian analisis jabatan menurut para ahli, tujuan, manfaat, jenis analisis jabatan, dan lain sebagainya. Kita simak pembahasannya yang akan dibahas oleh rekan saya. ANJAP atau analisis jabatan menurut para ahli. Yang pertama menurut Filippo, analisis jabatan merupakan proses mempelajari dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan operasi dan tanggung jawab suatu pekerjaan tertentu. Sedangkan menurut Desper, analisis jabatan merupakan prosedur untuk menetapkan tugas dan tuntutan keterampilan dari suatu jabatan dan orang yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut. Kemudian menurut Mavis and Jackson, analisis jabatan merupakan cara sistematik untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang isi dan personal yang dipersyaratkan dalam jabatan dan dalam hubungannya dengan prestasi jabatan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis jabatan merupakan sebuah kegiatan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan suatu jabatan serta pekerjaan dengan persyaratan tertentu, atau bahasa singkatnya yaitu langkah mengidentifikasikan tugas dan juga syarat suatu pekerjaan. Tanpa melakukan analisa dan pengetahuan yang memadai tentang apa yang dilakukan oleh para karyawan atas pekerjaannya, organisasi tidak akan dapat membentuk prosedur sumber daya manusia yang efektif untuk memilih, mempromosikan, melatih, menilai, dan memberikan kompensasi kepada karyawannya. Tujuan penilaian kerja yang pertama ada rekrutmen dan seleksi, yaitu menentukan karyawan seperti apa yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Yang kedua ada analisis kinerja karyawan, yaitu memeriksa apakah tujuan dan sasaran dari pekerjaan tertentu sudah terpenuhi atau belum. Yang ketiga ada pelatihan dan pengembangan karyawan, yaitu memberikan penilaian saat perusahaan mengadakan proses training dan pengembangan yang dibutuhkan karyawan. Yang keempat ada menentukan kompensasi, yaitu memiliki peranan penting dalam memutuskan gaji yang harus diberikan perusahaan kepada karyawan. Yang terakhir ada perencanaan pekerjaan, yaitu tujuan utama dari analisis jabatan adalah untuk memperkecil upaya manusia dan tetap mendapatkan hasil terbaik. Analisis tersebut akan membantu dalam melakukan perancangan baik ulang maupun tidak, mengevaluasi dan mengurangi atau menambahkan tanggung jawab untuk suatu pekerjaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat analisis jabatan. Yang pertama yaitu memecahkan sebuah masalah tentang kepegawaian. Yang dimaksud adalah kemampuan dalam menangkap masalah terhadap kepegawaian. Yang kedua yaitu penempatan posisi tenaga kerja. Di sini yang dimaksud adanya kesesuaian antara keterampilan, kemampuan akan menjadi langkah yang tepat bagi sebuah perusahaan dalam menempatkan karyawan. Yang ketiga yaitu sarana promosi jabatan. Yang dimaksud adalah mampu memilih seseorang yang tepat untuk melakukan promosi jabatan berimbas pada tanggung jawab yang hendak diberikan kepada karyawan tersebut. Dan yang terakhir adalah penambahan sebuah organisasi. Yang dimaksud yaitu adanya informasi yang diberikan dari analisis jabatan akan digunakan sebagai saran pembenahan. Jenis analisis jabatan menurut Gomes Umar tahun 2005 membagi dua jenis analisis jabatan. Pertama, traditional job analysis, dan yang kedua result oriented job description atau RODS.
Traditional job analysis ada 3 aspek, yaitu pertama, tanggung jawab atau responsibilities, kedua, merinci unit organisasi agar pekerja bertanggung jawab, tunduk kepada pimpinan, kewajiban yang harus dilaksanakan, dan yang ketiga, kualifikasi atau qualification, minimal yang diterima sebagai kelayakan. Kelemahannya ialah, pertama, perhatian perusahaan tidak ditunjukkan secara spesifik, kedua, tidak ada syarat-syarat bagi pelaksanaan suatu pekerjaan, ketiga, tidak ada standar performansi, keempat, tidak merinci kualitas dan kuantitasnya, kelima, tidak memikirkan output analisis sehingga tidak bermanfaat bagi perencana SDM yang memerlukan. Selanjutnya terdapat Result Oriented Job Description atau RODS, menguraikan harapan-harapan organisasi yang jelas kepada para pekerja dan sekaligus mendorong para pemimpin dan pekerja untuk mengetahui bahwa fisik standar maupun imbalan tergantung pada persyaratan tertentu. Kelebihannya ialah, pertama, menyediakan sarana untuk menghubungkan input personif dan output organisasi bagi para perencana program. Kedua, menyediakan sarana untuk memperkenalkan pada pekerja baru atas harapan dan tujuan yang ditetapkan untuk evaluasi, dan yang ketiga, memberikan gambaran yang jelas mengenai harapan performansi, kualitas minimal yang dibutuhkan untuk promosi, dan penempatan para pegawai dan meningkatkan dampak bagi para pemimpin. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah apa yang harus diperhatikan dalam pembuatan ANJAP. Yang pertama ada identitas jabatan. Identitas jabatan yaitu sebuah bagian yang memberikan penjelasan secara ringkas mengenai hal-hal apa saja yang termasuk dalam identitas jabatan. Nah, pada identitas jabatan ini memuat dari beberapa kelompok, yaitu mulai dari nama jabatan, kode jabatan, letak dalam struktur, ikhtisar jabatan, dan unit kerja jabatan. Yang kedua yaitu uraian jabatan. Uraian jabatan menurut definisi Bureau of Law and Business is dalam terbitannya yang berjudul How to Read Job Description on the Easy Way pada tahun 1982, yaitu sebuah catatan tertulis tentang tugas-tugas dan tanggung jawab serta kualifikasi yang disyaratkan untuk suatu jabatan atas dasar informasi yang diperoleh dari proses analisis jabatan. Dalam uraian jabatan ini memuat tentang uraian tugas, bahan kerja, tanggung jawab, wewenang, korelasi jabatan, kondisi lingkungan, dan suatu resiko bahaya yang akan terjadi dalam melaksanakan pekerjaan. Dan yang terakhir ada syarat jabatan. Syarat jabatan ini adalah sesuatu yang harus dipenuhi oleh PNS atau ASN untuk dapat melaksanakan pekerjaan atau dinas dalam memangku jabatan. Di dalam syarat jabatan itu memuat mengenai pangkat atau golongan, pendidikan, pelatihan, pengalaman, pengetahuan, keterampilan, temperamen, minat kerja, dan kondisi fisik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Contoh analisis jabatan sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. Yang pertama ada nama jabatan. Nama jabatannya yaitu pengadministrasi rencana pegawai. Yang kedua kode jabatan. Yang ketiga ada unit kerja. Eselon 1 yaitu sekretariat jenderal. Yang kedua eselon 2 biro kepegawaian. Eselon 3 bagian perencanaan dan penghargaan. Eselon 4 subbagian perencanaan kepegawaian. Yang keempat ya ada kedudukan dalam struktur organisasi. Yang kelima ada ikhtiar jabatan, yaitu melakukan penyiapan penyusunan perencanaan kepegawaian. Uraian tugasnya, yang pertama menyiapkan bahan penyusunan jumlah pegawai. Tahapannya yaitu menghimpun jumlah pegawai, mengolah jumlah pegawai, menyusun konsep jumlah pegawai, mengkonsultasikan konsep jumlah pegawai untuk mendapatkan pengarahan, memfinalisasi jumlah pegawai. Yang kedua menyiapkan bahan penyusunan jumlah pegawai pensiun. Tahapannya yaitu menghimpun jumlah data pensiun, mengolah jumlah pegawai pensiun, menyusun konsep jumlah pegawai pensiun, mengkonsultasikan konsep jumlah pegawai pensiun untuk mendapatkan pengarahan dan memfinalisasi jumlah pegawai pensiun.
Yang ketiga, menyiapkan bahan penyusun jumlah pegawai berhenti, meninggal dunia, dan pindah instansi. Tahapannya yaitu menghimpun data, mengolah data, menyusun konsep data, mengonsultasikan konsep data, dan memfinalisasi konsep data. Yang keempat ada merekapitulasi data jumlah pegawai yang ada. 1. Menghimpun, menghitung, mengklasifikasi, menyusun konsep, mengkonsultasikan konsep, dan memfinalisasi konsep. Yang kelima ada menyiapkan bahan kebutuhan pegawai. Tahapannya yaitu menghimpun data usulan kebutuhan pegawai dari satuan organisasi atau kerja, menghitung jumlah data usulan kebutuhan pegawai, mengklasifikasikan data usulan kebutuhan pegawai, menyusun konsep, mengkonsultasikan konsep, dan memfinalisasi konsep. Dan keenam ada menyiapkan usulan tambahan kebutuhan pegawai. Tahapannya menghimpun data yang akan disampaikan, membuat konsep surat pengantar, mengonsultasikan konsep surat pengantar, menyampaikan usulan tambahan pegawai ke instansi terkait. Yang ketujuh ada bahan kerja. Sebagai berikut ada 6, yaitu bahan penyusunan pegawai, bahan penyusunan jumlah pegawai yang mencapai BUP atau pensiun, bahan penyusunan jumlah pegawai yang mencapai berhenti, meninggal, dan pindah instansi, bahan penyusunan jumlah pegawai yang pensiun dan berhenti, meninggal, dan pindah instansi, bahan penyusunan kebutuhan pegawai, usul kebutuhan pegawai, dan masing-masing itu ada penggunaannya dalam tugasnya. Yaitu yang ke-8 ada perangkat alat kerja. Ada 3, yaitu sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 97 tahun 2000, peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2003 tentang formasi pegawai negeri sipil, digunakan untuk tugas menyusun formasi pegawai. Yang kedua ada Juklak dan Juknis tentang budgeting pegawai, digunakan untuk tugas menyusun kekuatan pegawai. Dan yang ketiga ada surat penetapan formasi dari Menpan, digunakan untuk tugas menyusun formasi pegawai persatuan kerja. Yang ke-9 ada hasil kerja. Ada 6 hasil kerja, yaitu rekapitulasi jumlah pegawai, satuan hasilnya adalah dokumen. Yang kedua analisis jabatan dan analisis beban kerja, satuan hasilnya dokumen. Peta jabatan, rekapitulasi kondisi ideal pegawai, rekapitulasi kebutuhan pegawai, dan usul kebutuhan pegawai. 6 tersebut memberikan satuan hasil yaitu berupa dokumen. Yang 10 ada tanggung jawab. Tanggung jawabnya ada data kekuatan pegawai, data kondisi ideal pegawai, data kebutuhan pegawai, data usul kebutuhan pegawai. 11 ada wewenang, yaitu melakukan rekapitulasi data kekuatan pegawai, melakukan rekapitulasi data kondisi ideal pegawai, melakukan rekapitulasi data kebutuhan pegawai, dan melakukan rekapitulasi data usul kebutuhan pegawai. Korelasi jabatannya tidak ada. Yang ke-13 ada kondisi lingkungan kerja. Aspeknya ada 9 aspek, yaitu 1 tempat kerja, faktornya di dalam ruangan. Aspek kedua itu suhu, faktornya dingin dengan perubahan. Aspek ketiga itu udara, faktornya sejuk. Aspek keempat ada keadaan ruangan, faktornya cukup. Aspek kelima letak, faktornya datar, penerangannya terang, suaranya tenang, keadaan tempat kerjanya bersih, getarannya tidak ada. Risiko bahayanya juga tidak ada. Nomor 14 risiko bahaya tidak ada. Nomor 15 yaitu syarat jabatan. Yang pertama yaitu pangkat atau golongan ruang, yaitu penata muda golongan 3A. Pendidikan yaitu S1 administrasi atau sederajat. Kursus atau diklat. Yang pertama ada penjenjangan yaitu diklat prajab. Yang kedua teknis yaitu perencanaan kebutuhan pegawai. Pengalaman kerjanya tidak ada. Yang kelima ada pengetahuan kerja yaitu peraturan-peraturan tentang kepegawaian. Dan yang keenam ada keterampilan kerja atau mengoperasikan komputer. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Informasi jabatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti informasi jabatan adalah informasi tentang pekerjaan, jabatan, atau karir yang meliputi posisi pekerjaan, fungsi pekerjaan atau uraian tugas, persyaratan untuk memasuki pekerjaan, kondisi pekerjaan, dan imbalan yang ditawarkan. Contoh hasil informasi yang didapat dari kegiatan job analysis atau analisis jabatan antara lain uraian jabatan, syarat jabatan, berat ringannya pekerjaan, besar kecilnya risiko pekerjaan, sulit tidaknya pekerjaan, besar kecilnya tanggung jawab, banyak sedikitnya pengalaman, tinggi rendahnya tingkat pendidikan, dan job analisis atau analisis jabatan pertimbangan-pertimbangan lain.
Perbedaan dari contoh informasi jabatan dan analisis jabatan adalah jika informasi jabatan menggunakan bentuk seperti kolom-kolom, sedangkan analisis jabatan menggunakan bentuk seperti uraian, yaitu dengan berupa tulisan. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah dengan adanya video pembelajaran kali ini kalian sudah mengerti tentang analisis jabatan itu seperti apa? Atau kalian sudah memiliki pandangan nih, analisis jabatan itu sesusah apa gitu? Yang awalnya kalian tidak paham atau bahkan tidak tahu tentang apa sih analisis jabatan itu, apa sih tujuan analisis jabatan itu. Kami harap dengan adanya video pembelajaran kali ini dapat menambah ilmu kalian, dapat memperluas wawasan kalian, dan memperbanyak relasi kalian. Sekian dari kami, bila ada salah kata dan perbuatan mohon dimaafkan. Terima kasih.